Halo, assalamualaikum. Saya Aceng. Hari ini saya sama si Harja mau belajar perhitungan bilangan bulat. Halo, assalamualaikum. Saya Harjo. Betul, kita akan mempelajari tentang bilangan bulat, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, termasuk bilangan-bilangan negatif. Cekidot. Mister. Apa, Ceng? Oh, ini kertasnya masih kosong sih. Oh iya ya? Tunggu. Iya nih, Mister. Apa yang mau dipelajari kosong begini? Nah, baca mantra dulu ya. Emang harus pakai mantra gitu mau belajar? Iyalah. Nah, mantranya itu simsalabim meneketempreng. Oke? Oke deh, simsalabim meneketempreng. Nah, si Aceng juga harus ikutan. Jadi supaya tulisannya bisa muncul. Oke deh. Simsalabim meneketempreng. Oh, iya bisa muncul. Wow, amazing. Biasa aja sih. Nah, selanjutnya kita lihat dulu nih, ada apa aja sih? Penjumlahan atau bahasa Inggrisnya addition. Ada pengurangan atau subtraction, perkalian multiplication, dan pembagian division. Check it out. Wow, apa itu, Mister? Nah, ini rumus dasar kalau kalian mau menguasai materi ini. Simple kok. Mau tahu? Aduh, muka aku ketutupan. Aduh, bentar. Oh, gitu ya, Mister. Coba dong ajarin. Siap. Nah, kalian bergeser dulu ya, oke? Aduh. Oke deh. Nah, kita mulai ya. Ini ilmu-ilmu ini yang ada di sini penjelasan bisa digunakan untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tapi ada tapinya juga, bisa digunakan untuk penjumlahan dan pengurangan, tapi sistemnya sedikit berbeda. Nah, kalau untuk perkalian dan pembagian ini tanda-tanda di sini berlaku untuk bilangannya. Tetapi kalau untuk penjumlahan dan pengurangan, tanda di sini ya, positif dan negatif berlaku buat tanda hitungnya. Apa itu maksudnya tanda hitung? Ditambah atau dikurang ya. Biar nggak bingung, kita lihat langsung ke contohnya. Ada yang lupa. Nah, untuk mempermudah kita hafalin pelan-pelan yuk. Kita lihat. Positif bertemu negatif. Positif bertemu dengan negatif, hasilnya negatif. Negatif bertemu positif, hasilnya negatif. Negatif bertemu negatif, hasilnya positif. Dan positif bertemu positif, hasilnya positif. Waduh, Mister nih kayaknya agak sulit menghafalnya nih. Tenang ya, cara menghafalnya mudah. Kalau yang bertemu tandanya berbeda, positif dan negatif berbeda kan? Negatif positif berbeda, hasilnya pasti negatif. Kalau sama, negatif ketemu negatif, karena dia sama-sama tandanya, walaupun dia negatif, hasilnya positif. Apalagi yang positif ketemu positif pasti positif. Kesimpulannya adalah apa, Harja? Yo, kalau sama tandanya hasilnya positif. Ceng, kalau berbeda hasilnya negatif. Gampang, makasih Mister. Nah, kita geser dulu yuk. Oke, aku minggir dulu ya. Sini, Ja. Oke. Nah, kita lihat pertama ada penjumlahan ya. 1 tambah 1 berapa, Ja? Ah, ini mah anak TK juga bisa. 1 tambah 1 adalah 1. Oh, bakso. Aduh, kamu TK-nya di DO ya? Hah? Oh. Tapi bohong.
1 tambah 1 sama dengan 1 kali 2. Berapa, Mister? 2. Nggak jebol lah, udah. Nah ya, ini yang gampangnya. Kita mulai ya. Penjumlahannya dimulai dari 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, ini pasti sangat mudah sekali. Nah, bagaimana kalau min 8 tambah 2? Nah, kalau secara garis bilangan, kalian pasti tahu kan garis bilangan, yang tengah-tengahnya ada angka 0, semakin ke kanan dia positif, semakin ke kanan semakin besar, yang ke kanan, yang ke kiri negatif, semakin ke kiri semakin kecil, ya, pasti ingat dong ya. Nah, kalau menurut garis bilangan, negatif 8 sama positif 2, lebih besar mana, Ceng? 2. Pinter si Aceng ya. Berarti 8 kecil dong? Iya betul. Nah, gimana cara jawabnya? Gampang, Mister. Nah, kalau secara angka ya, kalau negatifnya ditutup sama rambut aku, nah, lebih besar mana? 8 kan? Karena angka negatif lebih besar, berarti hasilnya negatif. Betul banget, Ceng ya. Berarti hasilnya negatif. Selanjutnya di caranya, walaupun ini penjumlahan, ini caranya ya, dikurang. Kita tutup nih negatifnya. Angka besar kurangi angka kecil. Angka besarnya kalau ditutup adalah 8. 8 kurang 2 berapa? 6. Berarti jawabannya adalah negatif 6. Lanjut ya. Lanjut ya. Ada 5 ditambah negatif 9. Coba kalau kita lihat angkanya, kalau si negatif ini kita tutup, aslinya jadinya besar mana? 9 ya. Berarti karena angka negatifnya lebih besar, kita tulis dulu negatif. Cara cepat lagi, tutup negatifnya. Angka besar kurangi angka kecil. 4. Dari mana 4? 9 dikurangi 5. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, gimana nih kalau ada 2 angka negatif dijumlahkan? Logikanya mudah sekali ya. Misalkan si Aceng meminjam 4 karung kelereng ke si Harja. Si Aceng minjem lagi 10 karung kelereng. Jadi kelerengnya bertambah atau berkurang tuh? Bertambah ya, tapi negatif. Kenapa? Karena dia meminjam ya. Jadi negatif tambah negatif, negatif, atau cara gampangnya minjam ditambah minjam, jadi minjamnya tambah banyak, tinggal dijumlah, berarti negatif 14 ya. Jadi kesimpulannya, cara yang dikurang itu kalau salah satu angkanya positif, ada satu negatif, satu positif, satu negatif. Kalau dua-duanya negatif ditambah, jadi hutangnya atau pinjamannya tambah banyak ya, ditambah. Kalau yang ada yang berbeda nih, tanda negatifnya ditutup, angka besar dikurangi angka kecil, seperti itu. Lanjut pengurangan. Ini aku mau jawab nomor 1. Oh, pasti nomor 1 jawabannya 5 ya. Iya betul. Kita cepetin aja ya, kita percepat. 8 kurang 3 adalah 5. Oh, Mister, aku belum jawab itu. Kan udah tadi bilang 5. Bahasa Indonesianya aku belum jawab. Gaji. Nah, selanjutnya nih. Negatif 3 dikurangi 6. Coba kalau kita ingat pakai logika garis bilangan. Ya, negatif 3 itu ke kanan ke kiri? Ke kiri. Dikurang ya, ini dikurang ya. Negatif 3 dikurang. Kalau kurang itu ke kiri ke kanan sih, Ceng? Ke kiri. Nah, berarti kalau di garis bilangan dia mundur 3 langkah ke kiri, mundur lagi 6 langkah. Jadi berapa, Ceng? Jadi 9. Positif negatif? Negatif dong, kan semakin ke kiri. Wah, pintar si Aceng. Kita tulis ya. Aduh, maaf. Negatif 9. Selanjutnya 9 dikurangi negatif 2.
Nah, ini kita mulai bisa pakai prinsip yang ini. Sebenarnya yang di atas juga bisa sih, tapi Mister pelan-pelan dulu ya. Nah, kita lihat. Di sini ada tanda kurang bertemu negatif. Lihat, kalau negatif bertemu negatif berarti berubah jadi positif karena mereka sama. Jadi, kalau kita uraikan sedikit, 9 negatif ketemu negatif jadi plus, ditambah 2 sama dengan 11. Gitu. Oh, aku baru tahu, Mister. Ya, sip. Yuk lanjut. Negatif 7 dikurang negatif 9. Nah, ini ada tanda yang berdempetan begini kan. Nah, kalau tanda berdempetan begini, berubah. Ini berubah nggak? Enggak, karena dia tidak berdempetan dengan tanda hitung yang lain. Jadi tetap negatif 7. Karena ini berdempetan, ya. Wah, jadi senyum. Negatif ketemu negatif jadi plus atau positif. Nah, ini kan udah berubah nih. 9-nya kita tulis biasa aja, nggak negatif. Kenapa? Karena dia sudah bersatu, ya. Lihat. Kalau ditutup, angkanya lebih besar mana? 9 atau 7? 9. Berarti dia angka positifnya lebih besar. Berarti hasilnya positif negatif. Hasilnya positif. Pinter si Harja, ya. Nah, kita tutup negatifnya, minnya, sama aja ya. Angka besar kurangi angka kecil. Berapa aja? 9 kurang 7 adalah 2. Berarti hasilnya positif 2. Sorry, kita lanjut ke atas ya. Ini udah ada kepotretan sedikit. Ini bisa nggak sih, Mister? Kalau berdekatan gini berubah? Bisa banget. Ingat kan rumus di sini? Positif ketemu negatif, negatif ya, berarti si plus sama minus ini berubah jadi minus atau negatif. Nah, jadi selanjutnya dibaca menjadi 5 dikurang 9. Kita lihat angka sebelah kiri sama kanan lebih besar mana? Kanan. Kalau angka sebelah kanan lebih besar dari angka kiri, berarti pasti dia hasilnya negatif. Secara logika 5 diambil dikurang 9 bisa nggak? Nggak bisa. Kalau 9 kurang 5 masih bisa dapat 4. Karena nggak bisa, dia tulis negatif, lalu angka sebelah kanan dikurangi angka sebelah kiri. Berapa? 9 dikurang 5? 4 ya. Jadi hasilnya negatif 4. Sama kan? Selanjutnya ada yang sama lagi. Plus ketemu minus apa? Minus atau jadi kurang ya. Jadi min 4. Min 4-nya tetap ya, karena dia tandanya tidak bertemu dengan tanda hitung lain. Min 4 dikurang 10. Nah, ini caranya persis sama yang ini ya. Dia kalau di garis bilangan ke sebelah kiri 4 langkah, lalu dikurang. Dikurang itu ke kiri ya, ke kiri garis bilangan 10 langkah. Dari 4 bertambah lagi ke 10, berarti jadi 14. Berarti negatif 14. Sama ya. Selanjutnya kita ke perkalian dan pembagian, yang menurut Mister ini lebih simpel dibanding yang penjumlahan dan pengurangan. Tapi kalau ngomongin ini, penting gak sih belajar ini, Mister? Penting sekali, karena penjumlahan bilangan bulat itu akan terpakai sampai kalian menjadi mahasiswa sekalipun ya. Jadi pengalaman Mister pribadi ya, di waktu kuliah ada mata pelajaran yang mengajarkan ada pelajaran yang harus menggunakan perhitungan, dan materi ini sangat terpakai sekali ya. Jadi kalau yang ngerasa nganggap ini mah cuma kepake di SD, salah ya. Jadi karena kita harus serius tapi tetap santai ya. Jadi nanti supaya pas lulus kalian gak kaget ya. Kaget karena kalian belum bisa. Nah, supaya bisa, apa sih kuncinya? Belajar. Dan belajar itu banyak sekali caranya ya. Cara menyenangkan belajar banyak nggak sih, Mister? Banyak ya. Salah satunya di sini. Oke, kita lanjutkan ke perkalian. Nah, mudah ya. 2 kali 1 2. Ayo kita jawab cepat. Nah, kita masukkan rumus ini. Jeng. Kalau ini ya,
ada tanda hitung berdekatan gini tidak berpengaruh, tidak berubah seperti yang di atas nih, yang 2 ini. Kalau ini hanya fokus pada bilangan, gampang sekali ya. Negatif 8 kali 4, negatif ketemu positif. Nah, kini kalinya kita abaikan dulu. Negatif ya, negatif 8 kali 4 berapa? 32. Ceng, bantu Ceng. Siap. Negatif ketemu negatif, apa Ceng? Positif. 10 kali 9 90. Berarti ini jawabannya positif 90. Harja, mohon bantuannya. Siap. Positif ketemu negatif, apa aja? Negatif. 5 kali 9 45. Berarti negatif 45. Waduh, cepet ya. Gampang kan? Untuk pembagian juga sama ya, karena pembagian itu saudaraan sama perkalian. Jadi kalau ada tanda yang bertemu ini plus bagi dengan min, dia tidak berubah. Jawab cepet ya. Harja 21 bagi 3 T-utu J-uju H 7 repot deh Anda. Betul tapi ya. Ceng, min 15 bagi 5 negatif 3. Kenapa gitu? Karena yang satu negatif, satu positif, jadi hasilnya pasti negatif. Wah, pinter si Aceng. Coba pinter nggak si Arjo? Oh, pinter dong. Saya kan saudara kembar si Aceng. Berapa Ceng? Nomor 3. Sorry Jo. Negatif 15. Ma apa 5? 15. Iya. Nggak ada itu angka ma ya. Negatif 15. Ceng, positif negatif? Positif dong, kan negatif ketemu negatif. 100 bagi 2 50. Alhamdulillah. Nah, karena kalian sudah belajar dengan baik, Mister ada hadiah buat kalian. Itu yang aku tunggu. Apa tuh Mister? Makanan dong. Emang betul makanan. Asik, dapat minum nggak, Mister? Dapat. Tunggu ya, bilang dong ini mantranya. Simsalabim meneke tempreng ya. Simsalabim meneke tempreng. Simsalabim meneke tempreng. Nah, ada bakso dan minuman buat kalian. Oh, aku suka bakso. Asik, makan bakso. Alhamdulillah, ada minuman juga. Makasih Mister. Oke teman-teman, kita mau makan dulu ya. Alhamdulillah warek. Iya, kenyang. Nah, kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Iya, oke. Nah, sebelum perjumpaan kita menjoget cenghar dulu ya. Siap ya? Siap. Tuh, 2, 3. Terima kasih.